Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Armandika Rohman, calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya CPNS Kemenipas, nama saya Reza Rizka Andriani. Saya berpenempatan di Lapas Kelas 2 Banyuasin sebagai perawat. Saya Monika Lestaris, peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Perkenalkan, saya Jus Darmayanti, saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan gelombang 3 dari kelas A21 kelompok 1. Sebagai aparatur yang berakhlak, saya menjadikan orientasi pelayanan sebagai landasan utama dalam bekerja. Saya berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada setiap masyarakat. Mendengarkan dengan empati, memahami kebutuhan pengguna, serta memberikan solusi yang jelas dan transparan adalah bagian dari tanggung jawab saya. Bagi saya, kepuasan masyarakat bukan hanya target, tetapi tujuan utama dalam setiap pelayanan yang saya berikan. Dalam setiap tanggung jawab yang diberikan, saya ingin bekerja dengan penuh kesadaran dan integritas, menjalankan tugas dengan jujur, menyelesaikan pekerjaan dengan teliti, dan memastikan setiap hasil dapat dipertanggungjawabkan. Karena kepercayaan tidak datang begitu saja, ia dibangun dari konsistensi dan kejujuran, dan dari komitmen untuk selalu melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Kompeten adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, saya terus belajar, mengasah kemampuan, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta tuntutan pekerjaan. Saya berupaya bekerja secara profesional, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas. Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, saya mampu memberikan solusi yang efektif dan inovatif. Filosofi nilai harmonis, empati dan peduli, kemampuan ASN untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan bertindak secara tulus untuk meringankan beban sesama. Kesetaraan, memberikan pelayanan tanpa memandang bulu, latar belakang sosial, suku, agama, atau golongan politik tertentu. Menghargai keberagaman dengan berbagai lapisan masyarakat. Keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan intelektual organisasi. Budaya tolong-menolong. ASN membantu rekan kerja yang kesulitan atau melayani warga dengan senyum tulus. Ini adalah bentuk manifestasi harmonis di dunia kerja. Sinergi dalam perbedaan adalah melodi terindah dari sebuah pengabdian. Tanpa harmonis, kompetensi hanyalah deretan angka tanpa makna. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Teknologi berkembang, sistem berubah, tantangan terus bermunculan. Saya ingin menjadi pribadi yang mampu menyesuaikan diri, terbuka terhadap hal baru, dan tidak takut untuk belajar hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Karena hanya dengan beradaptasi, kita bisa tetap relevan dan terus maju. Nilai kolaboratif menuntut saya untuk bekerja sama dan membangun energi yang lebih baik supaya mencapai tujuan hasil yang optimal. Inilah saya mengimplementasikannya dalam kehidupan saya sebagai ASN. Terkait sinkronisasi data warga binaan, sistem integrasi layanannya seperti ini kita perlu untuk menyamakan persepsi agar UPT itu lebih terintegrasi dan lebih update dan akuntabel bagaimana. Terkait sinkronisasi data warga binaan dalam berintegrasi seperti sistem layanan, kita perlu update lagi nih. Soalnya untuk menyamakan persepsi di UPT agar lebih berjalan secara optimal dan akuntabel bagaimana bisa ditangani. Betul sekali Mbak, tapi ada kendala di modul sistem yang saat ini kita gunakan. Sepertinya belum cukup untuk menampung verifikasi otomatis. Baik Mas, saya paham bagaimana jika kita membuat sebuah tim kecil dan kita berkonsultasi kolaboratif dengan tim IT gitu, biar modul sistem pelayanan integrasi kita ini bisa langsung menyalurkan dan akuntabel dan bisa langsung menyambung ke OPT gitu. Saya bisa siapkan draftnya dan urgensi kebijakannya. Nanti kalau setelah bisa draftnya kita gunakan, kita bisa langsung eksekusi
kebijakan tersebut. Bagus Mbak, saya setuju. Yuk kita bagi tugas agar proyek ini terintegrasi, bisa selesai tepat waktu. Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi menyatukan keahlian demi satu tujuan, pelayanan kemasyarakatan yang lebih baik. Kami tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat unit, melainkan sebagai satu kesatuan tim yang mendukung kinerja organisasi. Sinergi adalah kunci. Dengan kolaborasi, tantangan berat pun akan terasa lebih ringan. Mari terus berkolaborasi untuk Indonesia maju. Terima kasih.